Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amrun Channel di seluruh Indonesia atau barangkali ada yang di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Baik, kali ini saya pengen mungkin dalam beberapa episode ke depan saya akan mengulas tentang YouTuber-YouTuber dari Malaysia yang mereka itu mengungkap ataupun menyampaikan ataupun memposting ataupun memberikan kampanye yang baik terhadap Indonesia ya. Jadi setelah saya lihat banyak YouTuber Malaysia itu yang memberikan citra positif terhadap Indonesia atau hanya mengangkat hal-hal yang positif tentang Indonesia. Jadi itu menurut saya mereka juga tulus ya, itu kita apresiasi lah ya. Dari orang-orang Indonesia yang tertarik ya boleh juga lah didukung ya. Salah satu kalau kemarin kita bahas kakek Zainal Abidin Tahir yang beliau kalau mengulas Indonesia itu dengan bahasa yang sangat kalem, bahasa yang sangat pelan ya, yang mudah dipahami oleh orang Indonesia. Yang ini adalah Bro Zul Channel ini juga tidak kalah jelasnya dalam berbahasa ya. Dan bahkan menurut saya ini Bro Zul ini sudah cakap atau sudah pandai berbahasa Indonesia. Meskipun logat-logat Malaysianya masih ada, tapi tidak sama sekali kami yang memahaminya tidak kesulitan karena seperti bahasa Indonesia. Nah, jika Zainal Abidin Tahir ini kerap tinggal di Indonesia atau punya tempat tinggal di Indonesia di Malang, Bro Zul Channel ini konon orang tuanya, entah ibunya, entah ayahnya, atau ayahnya dan ibunya itu dari Indonesia. Ibunya ya kalau tidak salah ya, itu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sangat wajar kalau dia sangat mengidolakan Indonesia dan selalu mengangkat hal-hal positif tentang Indonesia. Apa saja yang diangkat, dia banyak mereview YouTube yang isinya tentang kebaikan-kebaikan Indonesia. Misalnya ada bule dari luar negeri, dia cinta Indonesia, dia seneng Indonesia, dia pintar bahasa Indonesia, dia kagum dengan Indonesia, itulah yang diangkat ya, direview ya, di reaction ya, itu. Tapi Bro Zul ini juga beberapa kali datang langsung ke Indonesia ya. Pernah ke Bromo, pernah ke Malang. Saya pernah mengikuti channel YouTube-nya ke Solo, kemudian mungkin ke Bandung kalau nggak salah, ke Solo, ke Malang, ke Batu, ke Bromo itu sudah dilakukan oleh Bro Zul Channel ini. Nah, dia dari nampak wajahnya itu sangat kalem, baik hati, bersahabat dan tidak memancarkan aura kebenciannya. Terhadap YouTuber yang seperti itu sepatutnya kita berterima kasih, kita dukung. Saudara-saudara, apakah Bro Zul ini tidak menemukan hal-hal negatif tentang Indonesia? Saya yakin dia juga menemukan ya. Ketika dia datang ke Indonesia misalnya, barangkali juga menemui hal-hal yang menurut dia tidak pas begitu ya. Misalnya apalah itu tidak pas, tapi Bro Zul ini tidak tidak menjadikan itu sebagai konten ya. Jadi kalau orang Jawa mikul dhuwur mendem jeru. Jadi mikul dhuwur itu mengangkat yang baik-baik, mendem jeru. Mendem jeru itu menanam ataupun menanam yang buruk. Yang buruk jangan diumbar-umbar. Yang baik kita tunjukkan seperti itu ya. Nah, lazimnya sebuah negara di Indonesia ini penduduknya besar ya, jadi ada macam-macam karakter manusia. Apalagi Indonesia ini negara demokrasi ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak melanggar HAM itu di sini sering terlihat ya, sering dilakukan oleh orang. Karena aparat keamanan, aparat hukum pun tidak bisa menindak misalnya begitu. Karena ini negara demokrasi, jadi rakyatnya macam-macam, ada yang giat bekerja, ada yang malas, ada yang suka ghibah, ada yang suka adu domba, itu ada semua di Indonesia ya. Jangan khawatir ya. Kalau Anda mencari keburukan Indonesia di YouTube channel
orang-orang lain banyak sekali ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang cinta negara ini berharap pikul dhuwur pendem jeru. Mikul dhuwur mendem jeru itu filsafat Jawa. Mikul dhuwur itu ya yang baik kita tunjukkan, yang jelek kita pendem. Pendem itu ditanam, dibenamkan begitu ya. Jadi seperti itu selayaknya kita sebagai orang Indonesia. Terus untuk Bro Zul Channel ini kita berharap beliaunya sering-sering ke Indonesia ya, mengulas hal-hal yang baik tentang Indonesia. Apakah boleh mengulas hal-hal yang kurang baik, yang janggal? Boleh kalau menurut saya, asalkan itu disampaikan dengan baik, tidak tidak menyebabkan kebencian ya. Dikritik yang baik boleh ya, karena tidak semua yang ada di Indonesia itu juga baik ya. Itu tadi saya katakan, ada orang yang suka adu domba di Indonesia, ada orang yang suka ghibah, ada pekerja keras banyak ya di sini, petarung banyak ya, orang yang hebat banyak, orang yang pandai banyak sekali, juara internasional, kompetisi internasional yang datang dari Indonesia. Itu ada siswa-siswa Indonesia itu cerdas ya, banyak prestasi internasional yang mereka dapatkan. Dan salam kenal Bro Zul Channel. Bro Zul Channel, meskipun channel saya ini channel kecil yang tidak seberapa, tapi kami mengapresiasi konten-konten YouTube Anda yang tidak menjelek-jelekkan Indonesia ya. Ya, jadi kami bukan negara yang sempurna, bukan negara yang terbaik, ada saja kekurangan di sana sini, tapi kami tidak suka kalau kekurangan itu diumbar-umbar ya, kalau kekurangan itu ditunjuk-tunjukkan ya. Itu ya, kritik boleh, tapi mengkritik dengan yang baik ya, dengan mau itu hasanah, bukan maidu kasanah ya. Karena apa begitu? Ya itu sudah wajar ya, orang itu tidak suka keburukannya diumbar-umbar, itu sudah manusiawi, sudah hukum alam ya. Jadi kalau kita ingin membuat orang lain marah ya, bukalah aibnya, itu akan marah ya. Jadi Bro Zul Channel ini patut kita apresiasi, dan nanti akan saya ulas-ulas lagi youtuber-youtuber dari Malaysia yang tidak menjelek-jelekkan Indonesia, ataupun konten kreator dari Malaysia yang tidak menjelek-jelekkan Indonesia. Dan kepada saudara-saudara warga Malaysia yang melihat selama ini masih melihat Indonesia sebagai negara yang negatif, banyak negatifnya, mungkin untuk membuktikan itu lebih baik datang langsung ke Indonesia, karena sudah banyak sekali wisatawan dari Malaysia, pelancong dari Malaysia yang datang ke Indonesia dan tidak dan aman-aman saja ya. Dan bahkan kita patut berterima kasih juga kepada warga Malaysia, karena pelancong luar negeri terbesar terbanyak di Indonesia itu datang dari Malaysia. Iya, ini harus kita akui. Artinya apa? Meskipun ada orang Malaysia yang tidak suka dengan Indonesia, atau sebaliknya orang Indonesia ada yang tidak suka dengan Malaysia, tapi banyak sekali yang suka ya. Orang Indonesia yang melancong ke Malaysia banyak sekali, mungkin tertinggi juga ya. Jadi sebenarnya itulah yang terjadi di dunia nyata antara Indonesia dan Malaysia, khususnya rakyatnya. Itu memang mungkin ada yang tidak suka, ada yang saling benci, tapi banyak yang juga tidak seperti itu. Buktinya pelancong dari Malaysia yang datang ke Indonesia merasa homey, merasa senang, merasa terkesan. Begitu juga pelancong dari Indonesia yang datang ke Malaysia juga senang. Jadi kepada yang tidak punya kebencian, pertahankan terus, jangan membenci sesuatu yang tidak perlu dibenci. Jadi tetap saling menghormati, saling berkunjung, itu lebih baik ya. Bagi yang tidak suka, silahkan tetap tidak suka, tidak apa-apa ya. Itu hak, itu bebas, itu adalah hak asasi masing-masing. Tapi saya sebagai orang Indonesia mengapresiasi orang-orang Malaysia yang tidak menjelek-jelekkan Indonesia. Sebaliknya, saya sebagai orang Indonesia, saya tidak mengapresiasi orang Indonesia sendiri yang membuka aib negaranya
gitu ya, dan membandingkan dengan negara lain bahwa Indonesia itu negara yang tertinggal ya, seperti itu. Meskipun Anda orang Indonesia, kalau menjelek-jelekkan Indonesia itu kita tidak mendukung ya, kita tidak mendukung. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa lagi di obrolan ringan saya di Ngedabru saya. Semoga kalian atau khususnya kita warga Indonesia semakin cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi apapun. Ini adalah rumah kita, ini adalah negara kita yang sudah sepatutnya kita bela, kita cintai, dan kita tidak mau negara kita dijelek-jelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.